Oke, selamat datang. Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau peristiwa-peristiwa besar di dunia ini kok kayaknya terlalu rapi, terlalu terkoordinasi? Nah, hari ini kita akan coba bedah pandangan dunia dari Dharma Pongrekun. Menurut beliau, apa yang kita saksikan ini bukanlah kebetulan, tapi sebuah pertunjukan kolosal yang naskahnya udah ada. Yuk, kita selami cara berpikirnya. Sebenarnya ini kan semua sandiwara. Nah, kutipan ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Intinya tuh simple tapi juga radikal banget. Semua kejadian global, mau itu pemilu, krisis ekonomi, sampai pandemi, itu bukan kejadian acak. Semuanya adalah drama yang udah diatur. Oke, biar lebih gampang kita membedah argumen ini, kita akan bagi jadi 4 babak. Pertama, kita coba pahami dulu apa sih maksudnya naskah dunia ini. Kedua, kita bakal lihat studi kasus utamanya, yaitu COVID-19. Ketiga, kita coba intip siapa sih yang disebut-sebut sebagai dalang di baliknya. Dan yang terakhir, kita lihat solusi atau cara perlawanan yang ditawarkan. Yuk, kita mulai dari babak pertama, naskah untuk dunia. Ide dasarnya begini, para pemimpin yang kita lihat di panggung dunia, presiden, perdana menteri, dan lain-lain, mereka itu sebenarnya bukan sutradara. Mereka katanya cuma aktor yang lagi mainin peran mereka masing-masing. Visual ini nangkep klaim utamanya dengan pas banget. Menurut pandangan ini, yang namanya kedaulatan negara itu cuma ilusi. Siapapun yang lagi berkuasa, siapapun yang berdiri di podium, pada dasarnya cuma boneka yang talinya ditarik sama kekuatan lain yang nggak kelihatan. Jadi, mereka bukan bikin kebijakan, tapi cuma ngejalanin agenda yang udah ada. Jadi, siapa dong yang megang tali kendalinya? Nah, sumber ini ngasih nama Small Secret Society atau disingkat SSS. Menurut argumennya, SSS inilah kelompok rahasia kecil yang jadi pengendali sesungguhnya. Disinilah para pemimpin dunia katanya berjanji setia, bukan ke rakyatnya, tapi ke agenda kelompok ini. Nah, ini ngebawa kita ke babak utama dalam drama besar ini, yaitu COVID-19. Kalau kita lihat dari perspektif yang lagi kita bedah ini, pandemi itu bukanlah krisis kesehatan yang terjadi secara alami, melainkan sebuah operasi global yang sangat terencana. Terus, apa tujuan operasi ini? Katanya tujuannya itu bukan soal kesehatan publik, tapi lebih ke rekayasa psikologis. Rasa takut yang disebar secara masif itu sengaja diciptakan untuk melumpuhkan akal sehat kita, biar masyarakat jadi lebih gampang patuh dan lebih mudah dikendalikan. Salah satu klaim yang paling spesifik dan dianggap sebagai bukti adalah dengan memecah kode di balik nama COVID itu sendiri. Jadi, menurut sumber ini, COVID itu bukan cuma nama penyakit, tapi sebuah akronim dari Certificate of Vaccination ID. Nah, angka 19-nya itu merujuk pada AI, alias kecerdasan buatan. Ini dianggap petunjuk kalau ada agenda lain di baliknya. Metode pecah kode ini nggak berhenti di situ. Kata operation juga diurai satu persatu. Setiap hurufnya jadi sebuah narasi yang kalau digabungin, artinya adalah sebuah opera atau drama yang isinya informasi bohong yang terus-terusan berjalan. Buat yang percaya pandangan ini bukan cocok logi, tapi konfirmasi bahwa ini semua cuma sandiwara. Protokol kesehatan yang kita semua jalanin itu juga dilihat dari kacamata yang beda banget. Bukan sebagai anjuran medis, tapi lebih kayak sebuah rantai komando. Kenapa? Karena langkah-langkahnya seragam di seluruh dunia, mulai dari pakai masker, jaga jarak, sampai vaksinasi, ini dianggap bukti kalau ada satu komando pusat yang diikuti oleh semua negara. Nah, slide ini nunjukin gimana elemen-elemen pandemi itu dianggap kayak properti dan adegan dalam sebuah drama. Ingat kan baju hazmat yang heboh kayak baju astronot, atau larangan bersalaman yang memutus hubungan sosial, sampai penutupan tempat ibadah. Semuanya ini katanya bukan tindakan medis murni, tapi bagian dari pertunjukan yang dirancang buat nimbulin efek psikologis yang maksimal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Kalau ini semua emang sebuah drama, pertanyaannya kan, siapa penulis naskah dan sutradaranya? Yuk kita coba lihat siapa aja yang diidentifikasi sebagai arsitek di balik layar ini. Menurut pemetaan yang dibuat oleh sumber ini, agenda ini tuh bukan rencana baru, bukan rencana kemarin sore. Garis waktunya ditarik jauh ke belakang sampai tahun 1776 yang berbarengan dengan berdirinya Amerika Serikat dan kelompok Illuminati. Terus ceritanya lompat ke rencana yang lebih spesifik dari Rockefeller Foundation di tahun 2010 dengan tujuan akhir yang disebut Great Reset di tahun 2030. Lalu, dari mana dananya? Pusat kendali keuangannya, menurut argumen ini, ada di satu lokasi yang sangat spesifik, City of London.
Penting nih buat dicatat, tempat ini dianggap sebagai entitas yang terpisah dari Inggris. Semacam negara kota autonom, tempat para bankir global katanya ngendaliin sistem keuangan dunia. Dan mereka kebal dari hukum negara manapun. Terus, gimana caranya agenda ini bisa dieksekusi secara global? Jawabannya, menurut sumber ini, ya lewat lembaga-lembaga di bawah PBB. Jadi, organisasi kayak WHO, IMF, atau Bank Dunia itu nggak dilihat sebagai badan independen, tapi cuma sebagai alat atau instrumen untuk memaksakan satu agenda tunggal ke semua negara. Salah satu tujuan akhir yang sering banget disebut itu depopulasi. Tapi dalam kerangka ini artinya tuh lebih luas. Ini bukan cuma soal ngurangin jumlah penduduk, tapi lebih ke kontrol total atas populasi yang ada. Mengontrol pergerakan mereka, sumber daya mereka, dan ya pada dasarnya setiap jengkal kehidupan mereka. Nah, setelah panjang lebar memaparkan diagnosis masalahnya, kita sekarang pindah ke resep solusinya. Bagian terakhir ini adalah tentang gimana caranya kita bisa melawan sistem ini. Dan perlawanannya itu, menurut sumber ini, dimulai dari dalam kepala kita sendiri, dari pikiran. Kutipan ini langsung nunjuk ke medan pertempuran utamanya, pikiran kita. Argumennya adalah, sistem modern, terutama sistem pendidikan, itu secara sengaja dirancang untuk mematikan jiwa dan merekayasa pola pikir kita supaya jadi seragam, patuh, dan gak kritis. Disinilah letak perbedaannya, mau jadi pengikut atau jadi penemu. Sistem pendidikan, katanya, itu mencetak para pengikut. Orang-orang yang kalau berpikir selalu pakai menurut si A atau menurut buku B. Nah, perlawanannya adalah dengan menjadi seorang penemu. Seseorang yang belajar untuk menemukan kebenaran dari dalam dirinya sendiri, bukan lagi dari sumber luar. Jadi gimana caranya jadi penemu itu? Perlawanan yang sesungguhnya menurut pandangan ini adalah dengan melatih kemampuan kita sendiri untuk melihat pola. Belajar menghubungkan titik-titik antara satu kejadian dengan kejadian lain, antara satu kebijakan dengan agenda tersembunyi, sampai akhirnya kita bisa melihat sendiri gambaran besar dari naskah yang katanya sedang dipentaskan ini. Oke, kita udah sama-sama membedah sebuah pandangan dunia yang ya sangat rumit, yang melihat semua peristiwa sebagai kepingan puzzle dari sebuah senario besar. Ini adalah cara pandang yang jelas-jelas ada di luar narasi yang biasa kita dengar. Nah, setelah semua potongan puzzle ini diletakkan di atas meja, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Dari semua kepingan ini, gambar apa yang Anda lihat?